apa namanya kempesnya cukup parah gitu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita kembali lagi melaksanakan kuliah secara online ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala. Topik yang akan kita bicarakan masih melanjutkan topik pekan lalu ya. Kita masih berbicara tentang kalau di sini judulnya adalah vektor kalkulus atau kalkulus vektor. Yang sebenarnya kalkulusnya juga bukan kalkulus yang rumit sekali, karena kalkulus yang dibicarakan terutama di topik ini itu adalah kalkulus diferensial, turunan gitu ya. Tentu saja kan teman-teman pernah belajar turunan itu nggak sulit lah dibandingkan integral gitu ya. Seperti halnya kalau teman-teman itu mau turun kualitas itu lebih gampang ya, tinggal santai-santai aja, hahaha gitu kan, itu turun sendiri kualitasnya, gampang. Tapi kalau mau menaikkan kualitas atau menaikkan kompetensi seperti integral itu sulit ya, harus belajar gitu kan, harus rajin gitu, harus mencari pengalaman ya, harus mengasah keterampilan ya, harus bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu kan integral itu ya lebih sulit ya, untuk naik kelas itu lebih sulit daripada kalau kita ingin turun gitu ya, atau di matematika belajar turun. Baik, memang turunan dan integral ini sudah kita pelajari di S1, tetapi kebanyakan kalau di S1 itu fungsi yang kita lihat itu biasanya adalah fungsi dengan input dan output berupa skalar gitu ya. Inputnya itu X. X itu apa? X itu skalar gitu. Outputnya apa? Z. Z itu fungsi dari X ya. Z itu apa bentuknya? Skalar. Skalar itu ya bilangan seperti biasa gitu ya, bilangan real gitu seperti biasa. Nah, untuk kalkulus vektor itu kita akan melihat ya fungsi yang inputnya itu berupa vektor gitu ya, dan outputnya berupa vektor juga. Bahkan mungkin bisa juga digeneralisasi lebih lanjut ya, inputnya itu bisa jadi matriks, atau outputnya itu juga matriks, atau inputnya itu matriks, outputnya vektor, atau ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau skalar itu kan dimensinya 0, bisa disebut seperti itu. Lalu kita tadi menyinggung fungsi yang input outputnya itu vektor. Vektor itu kan dimensinya ada satu dimensi. Lalu juga matriks. Matriks itu 2 dimensi. Dan kalau mau lebih lanjut lagi ya tensor gitu ya. 3 dimensi, 4 dimensi, dan n dimensi. Gitu. Ya kita dalam prakteknya itu banyak menjumpai, khususnya dalam machine learning ya, fungsi-fungsi itu yang inputnya itu bisa berupa vektor, bisa berupa matriks, ya, bisa berupa tensor, termasuk outputnya. Outputnya itu bisa juga berupa vektor, bisa berupa matriks, bisa berupa tensor. Ya. Dan campurannya artinya inputnya itu vektor, outputnya matriks juga bisa, inputnya matriks, outputnya vektor juga bisa, inputnya tensor, outputnya vektor juga bisa, dan seterusnya. Nah, memang yang cenderung sederhana, kalau kita sudah bicara vektor, ya inputnya itu vektor, outputnya itu vektor. Ya, dalam penulisan matriks dan vektor, teman-teman ya, kalau matriks ya teman-teman sudah mafhum ya, sudah paham. Matriks itu bentuknya ada baris-barisnya dan ada kolom-kolomnya gitu ya. Yang kadang agak membingungkan itu ketika menulis vektor gitu ya. Vektor itu nulisnya gimana? Vektor itu kan cuma satu dimensi. Apakah ditulis sebagai baris atau ditulis sebagai kolom gitu ya. Kan bisa juga vektor itu ditulis sebagai baris, bisa juga ditulis sebagai kolom. Gitu. Sekarang saya coba tanya, Mas Alif Alwan ada nggak ini? Hadir nggak hari ini? Belum hadir ya. Mas Ahmad Cahyono Adi hadir nggak ini? Aduh, Pak. Hadir ya. Kalau Mas Ahmad senang vektor itu ditulis sebagai kolom apa ditulis sebagai baris? Kolom, Pak. Kenapa kolom? Karena untuk secara lihat dimensi itu lebih mudah, Pak, dibanding baris. Oke, jadi vektor itu ditulis sebagai kolom ya. Oke. Ya, untuk operasi linearnya juga lebih
mudah dilakukan. Oke. Baik. Ya, mungkin saya kira alasannya juga masuk akal ya. Kolom itu mungkin lebih intuitif dalam berbagai kasus, termasuk buku teks. Buku teks itu banyak yang menggunakan kolom gitu ya. Dan nanti kalau kita berbicara tentang matriks kali vektor itu biasanya matriksnya di kiri biasanya ya. Matriksnya yang di kiri, kolomnya yang di kanan. Biasanya begitu, vektornya yang di kanan. Sehingga dalam bentuk kolom. Kalau dalam bentuk baris nanti agak dibalik gitu ya. Kalau vektor kali matriks biasanya vektornya berbentuk baris itu di kiri, matriksnya itu yang di kanan. Tetapi memang kita sendiri sudah terbiasa saya kira selama ini kalau perkalian antara matriks dengan vektor itu matriksnya yang di kiri gitu ya. Vektornya yang di kanan. Sehingga memang vektor itu di buku teks atau di banyak kesempatan itu kalau kita menyebut vektor gitu biasanya ya umumnya itu tuh berbentuk kolom, teman-teman. Ya, sehingga di sini ada ilustrasi seperti ini, teman-teman ya. Ini fungsi fx ya. Ya, ini contoh fungsi fx yang mana x itu bisa berbagai macam jenis. Sebagai contoh ini x ini yang merah ya. Untuk x yang pertama ini x-nya adalah skalar gitu ya. Tapi untuk x yang kedua ini x-nya berbentuk vektor. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, f-nya sendiri f itu kan outputnya ya. Jadi inputnya itu x, inputnya itu bisa skalar, bisa vektor. Outputnya juga bisa skalar, bisa vektor. Contohnya di sini. Nah, ini output dari fungsi itu adalah bisa skalar, bisa juga vektor. Sehingga dalam banyak buku teks, kalau kita ingin mencari turunan ya, turunan parsial dari f terhadap x, karena x-nya ini vektor, f-nya juga bisa skalar, bisa vektor, notasinya seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat, kalau misalnya ya, inputnya itu skalar, outputnya skalar, ya df dx-nya bentuknya skalar seperti ini turunannya ya. Atau formulasinya ya, formula turunannya itu dituliskan dalam bentuk notasi biasa lah, gitu. Tidak dalam bentuk notasi matriks. Tapi kalau inputnya vektor, misalnya ini ya, inputnya vektor yang ini x di sebelah kanan atas ini, outputnya skalar, berarti turunan parsialnya seperti ini. 1 kali n gitu ya. Karena outputnya itu kan skalar. Skalar itu berarti 1 ya. Inputnya itu vektor. Vektor itu n di sini, panjangnya n. Maka turunan parsialnya itu 1 kali n. Ya ini dari gambar ini sebenarnya sudah terlihat ya. Contoh yang lain, misalnya outputnya di sini vektor, ukurannya 3. Inputnya itu vektor juga, ukurannya 2. Maka nanti df dx-nya turunan parsialnya itu ukurannya 3 kali 2. Jadi 3 itu jumlah barisnya sesuai dengan outputnya, 2 itu kolomnya itu sesuai dengan panjang inputnya. Gitu ya. Jadi 3 kali 2. Inilah yang disebut sebagai Jacobian gitu ya teman-teman ya. Kemarin teman-teman yang sudah kita diskusikan Jacobian di pertemuan yang sebelum. Contohnya ini. Ya, ini contohnya ini teman-teman ya. Jacobian itu seperti ini. Jadi ini kalau dilihat dari matriks ini, ukurannya matriks Jacobiannya ya. Matriks Jacobiannya itu ukurannya M kali N. Kalau teman-teman lihat. Ya. Artinya apa? Artinya fungsinya itu outputnya itu vektor. Vektor sepanjang apa? Sepanjang N. Lalu inputnya apa? Inputnya X-nya itu ya. X-nya itu juga vektor. Sepanjang apa? Sepanjang N. Lalu Jacobiannya tadi df dx-nya. Df dx-nya itu bentuknya matriks. Ukurannya apa? M kali N. Karena outputnya itu panjangnya M, inputnya N. Jadi Jacobiannya adalah M kali N. Lalu setiap entry-nya apa? Setiap entry-nya ya seperti ini. Ya, ini df1x, dx1 gitu kan. Nanti ke kanan terus sampai dengan df1x,
DXN. Jadi teman-teman lihat ya, baris pertama ini itu adalah turunan dari F1. F1 itu output yang pertama. Turunan dari output yang pertama terhadap semua X. Itu baris pertama. Ini ya, dari sini sampai sini. Nanti baris kedua juga sama. Turunan F2 atau turunan output yang kedua terhadap X1, X2 sampai dengan Xn. Itu baris keduanya. Termasuk yang terakhir di sini, ini adalah turunan dari Fm, output yang ke M ya, dengan semua X. X1 sampai dengan Xn. Nah ini Jacobian penulisannya semacam ini, arrangement-nya gitu ya, cara mengarrange turunan parsial dalam bentuk matriks Jacobian. Oke, selanjutnya tinggal contoh-contoh saja kan gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini, Z1 ini adalah output yang pertama, rumusnya ini, rumusnya itu min 2 X1 tambah X2, artinya apa? Z1 ini fungsi dari X, X-nya sendiri vektor, karena ada X1 dan X2. Z2 juga sama, fungsi dari X, X-nya vektor, X1 dan X2. Lalu outputnya apa? Outputnya ada Y1 dan outputnya Y2. Artinya apa? Vektornya juga output. Outputnya ada dua elemen vektor outputnya. Inputnya apa? Inputnya X, tapi X sendiri ada dua elemen. Sehingga Jacobiannya itu adalah 2 kali 2 seperti ini. Ini DJ1 sampai dengan ini DJ1 semua untuk baris pertama, tapi diturunkan terhadap X1 sampai X2, lalu yang ini juga sama, yang kedua ini DJ2, ya, ini juga diturunkan terhadap X1 sampai dengan X2. Nah, nanti tinggal dicari dari rumusnya ini. Ternyata DJ1 DX1 min 2 gitu ya, DJ1 DX2 satu dari formula yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Hasilnya Jacobiannya seperti ini yang di sebelah kanan. Isinya konstan gitu ya. Itu fungsinya fungsi linier karena Jacobiannya konstan. Jadi ini contoh fungsi linier yang inputnya berupa vektor, outputnya berupa vektor. Ya, itu contoh Jacobian untuk fungsi linier gitu ya tadi ya. Ya kita cari contoh-contoh yang lain lagi ya. Jacobian yang lain lagi. Tapi di sini ada juga dibahas gradien dari matriks. Ya, nantilah kita kembali ke sini. Untuk sementara kita lewati dulu ya yang gradien dari matriks atau gradien terhadap matriks. Itu kita lewati dulu. Ini kan ada gradien dari matriks, ada juga nanti gradien with respect to matriks atau gradien terhadap matriks. Ya, itu ini juga kalau untuk mesin learning relatif jarang dijumpai, tapi ya kadang-kadang ketemu juga gitu ya. Ada juga gradient of matrix with respect to matrix. Ya, ini lebih rumit lagi, tapi kapan-kapan lah. Baik, kita lihat contoh-contoh saja ya. Contoh-contoh fungsi yang inputnya vektor dan outputnya vektor seperti apa. Kemudian nanti teman-teman coba cermati Jacobiannya seperti apa. Ya. Tapi di sini ada contoh yang juga mungkin perlu kita cermati sebentar ya teman-teman ya. Mungkin di sini ya. Ini namanya identitas ya, useful identities for computing gradient. Jadi ini formula-formula untuk turunan parsial ya, untuk kalkulus vektor. Ini ibaratnya kalau di internet itu sebutannya rumus-rumus untuk kalkulus vektor. Tapi ini sebagian kecil karena di luar ini masih banyak. Kalau teman-teman mau mencari rumus-rumus untuk kalkulus vektor itu ada ya di internet itu cari aja matriks kalkulus gitu atau matriks kalkulus cheat sheet gitu ya. Cheat sheet itu ya rangkumannya gitu ya. Itu rumusnya jauh lebih banyak. Ini kan hanya ditampilkan yang paling sedikit saja, yang paling awal gitu ya. Oke, contoh ya, contoh fungsi fungsi apa namanya? Fungsi yang melibatkan vektor itu ya contohnya ini. X transpose kali A. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di kamera ini. Ini kan saya ada kamera ini, saya menulisnya di kamera lagi nih karena masih tidak punya pen tablet ya, belum beli lagi kemarin. Ya, ini X, ini inputnya, kemudian dikenai suatu operasi. Operasinya di sini adalah X transpose
dikalikan dengan A. A itu apa? A itu ya vektor. Vektor tapi isinya konstan, teman-teman. Nah, hasilnya apa? Ya, hasilnya nanti di sini skalaar lah. Saya sebut aja Z gitu ya. Z ini skalaar. Kalau nggak kelihatan ya. Ya, gitu teman-teman. Ini skalaar sih. Contohnya apa? A itu misalnya ya X itu kan bisa kita gambar seperti ini, misalnya X1, X2, X3 misalnya. X1, X2, X3. Misalnya A itu apa? A itu konstan. Tentu saja ukurannya harus sama. 3. 1, 2, min 1 misalnya. Ya, ini juga sama. X1, X2, X3. Hasilnya apa? Hasilnya Z. Ya, itu ya. Ini contoh. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain ya, fx gitu ya. F-nya kebetulan ini skalar, jadi bisa kita tulis dengan tidak tebal. Ini dirumuskan sebagai X transpos kali A. Nah, itu vektor. Vektor isinya angka konstan. Ya, ini fungsi seperti ini. Fx sama dengan X transpos kali A. Itu di sini ada. Atau ini juga ada di rumus yang ini ya, rumus 5104 ini fungsinya kan X transpos kali A. Kalau di 5106 fungsinya apa itu? Fungsinya adalah, bisa kita tuliskan seperti ini. 105 A transpos kali X. Ya, misalnya X-nya yang di sini sekarang. Jadi X-nya yang kayak gini. X1, X2, X3 misalnya. A-nya yang begini kan. Misalnya 3, 0, min 4 misalnya gitu. Ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita lihat ada rumus Fx sama dengan X transpos kali A, Fx sama dengan A transpos kali X itu ya di 105. Kalau di 106 itu fungsi dari X besar ya. X besar ya. X besar itu matriks ini. Jadi ini inputnya berupa matriks. Kalau yang nomor berapa ini? Nomor 106. Inputnya berupa matriks, rumusnya adalah A transpos kali X besar kali B. Ini tentu saja hasilnya skalaar, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya X itu ukurannya kayak gini ya. X itu misalnya 3 kali 2 misalnya. Ya, ini X-nya. Berarti A-nya kan harus, A transposnya berarti harus 1 kali 3 ya. B transposnya harus 1 kali 2. Jadi ini adalah skala. Oke, ini cuma saya tulis ulang sebenarnya ya. Kan di situ soalnya tidak ditulis fx-nya di sini. Ini saya tulis ulang. Fx sama dengan X transpos A, Fx sama dengan A transpos X. Fx besar ini, X besar ini matriks adalah A transpos XB gitu kan. Lalu di bawahnya ada rumus yang lain lagi, yaitu Fx, X-nya X kecil. Ini saya tulis ulang dalam bentuk Fx ya teman-teman. Ini adalah X transpos kali B kali X. Tentu saja ini B-nya harus matriks persegi. B-nya itu kan begini ya. Begini misalnya harus matriks persegi karena X-nya nanti ini X transposnya 1 kali 3, X-nya 3 kali 1. Ya gitu. Ya ini contoh fungsi-fungsi yang melibatkan matriks dan vektor. Nah, yang pertama ini ya sering kita sebut sebagai fungsi linier sih. X transpos kali A ini sebenarnya fungsi linier. Cuma biasanya kalau fungsi linier itu nanti belakangnya ditambah C gitu. Ditambah semacam konstan. Kalau ini ditambah C ya ini berarti fungsi linier ya teman-teman. Yang pertama ini. Yang kedua ini pun ini juga fungsi linier ini.
Nanti belakangnya ditambah C gitu ya. Outputnya skalar tapi ya. Dan seterusnya yang ini, kalau ini fungsi matriks ya, ini agak kompleks yang nomor 3. Kalau yang keempat ini merupakan bagian dari fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Cuma fungsi kuadrat itu nanti ada X transpos A-nya gitu ya. Ada X transpos A ditambah C ya. Kalau ada ininya berarti nanti fungsi kuadrat gitu ya. Ya, tapi ini menyerupai fungsi kuadrat atau bagian dari fungsi kuadrat lah yang nomor 4 ini. Itu ya. Salah satu kasus dari fungsi kuadrat. Ya itu. Nah, ini turunannya ternyata sudah diberikan rumusnya gitu ya. Jadi kalau fx itu sama dengan x transpos kali A, maka dfx dx untuk yang kasus pertama ini x transpos kali A, turunannya ya A transpos gitu. Kalau yang nomor 2 ini juga sama saja, turunannya adalah A transpos. Karena nomor 2 sama nomor 1 itu kan sebenarnya cuma penulisan alternatif ya. Hasilnya sama, X transpos A kali A transpos X itu hasilnya pasti sama. Itu kan cuma inner product ya atau dot product. Di A transpos itu rumus yang kedua. Kalau rumus yang ketiga itu ini ada vektor, kemudian matriks kali vektor, outputnya itu skalar ya. Kalau di sini. Nanti turunannya apa? Turunan terhadap X besar itu AB transpos. Itu di sini ya, di sini ya. 5106. Ini rumus-rumus apa namanya? Rumus-rumus turunan lah. Kalau yang nomor 4 ini kasus dalam fungsi kuadrat ya seperti ini. X transpos BX dx itu X transpos B ditambah B transpos 107. Ya nanti kita lihat lagi lah balik ke sini untuk sementara ya diperkenalkan dulu ya. Diperkenalkan dulu tapi nanti kita balik ke sini lah. Kapan-kapan kalau diperlukan. Untuk sekarang cuma sekilas dulu. Baik, supaya teman-teman ini lebih apa namanya lebih akrab lagi ya kita dengan kalkulus ini ya, dengan kalkulus vektor. Ya, biar lebih akrab lagi teman-teman ini aja deh. Apa? Mengerjakan soal-soal aja ya. Ini ada saya ambilkan dari buku tadi, mesin learning tadi. Ini di bagian akhir bab ya. Nah, ini ada soal seperti ini. Ya, ini saya kirim bisa nggak ya kalau ke bagian chat ini. Attach. Oke, sebentar. Cancel. Oh ya, ini bisa ini file ya. Ini saya tulis di sini ya teman-teman ya di bagian chat ini ya, meeting chat. Nah, silakan kerjakan soal nomor 5.1 sampai dengan 5.6. Nah, soalnya mana? Soal bisa dilihat pada file berikut. Nah, ya. Kirim ya teman-teman ya. Oke, silakan ya. Ini tugas teman-teman ini. Silakan kerjakan soal nomor 51 sampai dengan 56. Soal bisa dilihat pada file berikut. Di sini ada file. Gitu. Ini masih sharing enggak sih ini? Sharing. Oh ya, masih sharing. Oke, teman-teman, silakan dikerjakan ya. Coba saya cek lagi apakah mendengarkan kelas atau mengerjakan yang lain. Mas Ridho Yusuf ada enggak? Ada, Pak. Ada ya. Sudah jelas ini apa namanya tugasnya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, saya cek. Mbak Konita Aulia hadir enggak? Hadir, Pak.
Ya, sudah jelas ya tugasnya. Sudah, Pak. Oke, ya berarti saya kira sudah jelas semua. Silakan dikerjakan. Kalau misalnya di sebelahnya ada temennya ya bolehlah diskusi dengan temennya atau mau diskusi dengan temennya pakai WA ya kalau bisa ya silakan. Gitu ya. Ini 9.36 ya mungkin jam jam 10.15 gitu sudah selesai. Gitu ya. 45 menit lah. Untuk itu saya off dulu ini saya di rumah ya sambil memantau teman-teman gitu. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. ini dikerjakan tulis tangan Pak G. Ya, tulis tangan aja boleh. Iya, tulis tangan. Siap. Oke, terima kasih. Nanti kita bahas bareng-bareng ya setelah ini insya Allah. Ya, waktunya yang 30 sampai 40 menit lah kira-kira gitu. Terima kasih. Silahkan Permisi Pak, dimulai. apakah presensinya bisa ditampilkan kembali nggak Pak? Oh ya, saya tampilkan setelah ini. Oke, silakan. Maaf Pak, seperti belum tam- Belum ya, sebentar, saya stop dulu ini. Stop. Waduh, mana share screen. Oke, muat ulang. Cek Pak. Bapak izin Silakan. bertanya lagi, ini dikumpulkan atau nanti cuma Ya di apa ya, di foto aja deh. Nanti kalau misalnya saya minta kumpulkan dikumpulkan gitu ya. siap? Oke. Baik, silakan dimulai. Saya matikan mic dan video dulu. Saya ya. Ya ini mungkin bahasa Nulis ya. Mungkin bahasa tanya. Mbak Briana enggak ya? Oh, enggak standby ya. Oke, Mas Jarwoko Agung ada enggak? Ada Bapak. Oh, Ada ya. Bapak. Ini untuk yang nomor satu skala gitu ya. Ini berupa vektor atau skalar ini Mas Jarwoko 5.1. Mohon maaf Pak, tadi suaranya terputus. Oh ya, kilanya ya 5.1 fx ya. Bentuknya x ya x itu sendiri istilahnya. Vektor asal nih untuk 5.1 ini. Bapak, mohon maaf suaranya putus-putus. Oh, ya, masih putus-putus atau sudah enggak? Ini sudah tidak. Mohon diulangi Pak. Oke, ini saya baru saja ganti koneksi internetnya. Sudah terdengar Mas Jarwoko? Sudah Pak. Oh ya, ini nomor 5.1 ya, itu ada fungsi f ya. Fungsi f itu inputnya x itu.
Inputnya untuk 5.1 itu skalar apa vektor? Input fungsinya. Vektor, Bapak. 5.1 loh. Inputnya kan X lah. X itu vektor apa skalar? Vektor. Skalar, Pak. Ya, skalar. Kan nggak ada ininya. Misalnya sin itu ya. Sin X ya. Sin X atau sin X pangkat 3 kan. Kalau sin kan selalu skalar ya Mas ya. Untuk sin. Log juga gitu ya. Oke Mas Sarwoko. Kemudian yang saya tanya lagi. Mbak Tasya Menora ada nggak? Ya, kalau yang nomor 5.2 inputnya vektor apa skalar? Input dari F. Skalar ya, karena X ya. X ini kan skalar. Misalnya karena kena eksponen ya, kena fungsi eksponen kan juga skalar. Oke, kemudian Mbak siapa tadi? Tasya ya, nomor 5.3. X-nya skalar apa vektor? Bentar Pak. Vektor Pak. X-nya yang 5.3? Oh, 5.2, sorry Pak. Skalar Pak. Ya nggak usah dimati-matikan mic-nya, nanti susah ngomongnya. Nyalain aja terus. Baik Pak. Nah. Mu apa mu di sini? Paham nggak mu itu apa? Enggak. 5.3. Itu disebutkan di 5.3 di soalnya ada itu mu dan sigma adalah tuh. Terus Pak. Bilang Andre. Berarti mu itu apa? Sama sigma. Bilangan apa dia? Bilang Andre. Bilangan real ini loh, member of R ya toh, konstan dan dia skalar apa vektor? Mu sama sigma. Skalar. Nah, mu sama sigma skalar. Kalau mu skalar kan berarti X juga harus skalar toh. Karena ini X dikurangi mu gitu. Kalau X-nya vektor, mu-nya skalar kan nggak bisa. Jadi ya X ini skalar juga, sigma juga skalar gitu ya. Oke, Mbak Tasya lagi, ini kalau 5.1 outputnya apa? F ini kan fungsi ya. Outputnya skalar apa vektor? 5.1. Skalar. Skalar ya, karena hasil sin itu kan skalar, hasil log skalar dikalikan kan skalar ya. 52, 53 outputnya apa? Skalar apa vektor? Skalar Pak. Oh ya, skalar. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Kemudian Mas Reynald Praditya ada nggak ya? Ada, Pak. Oke. 5.1 sudah selesai atau Sudah, belum? Pak. Sudah ya. Mungkin nggak usah hasilnya, tapi aturan apa yang dipakai untuk mencari turunan Cendro, F? Pak. Cendro. Pakai apa? Oke, cendol jelas ya, karena di sini ada log X pangkat 4 gitu ya, ada sin X pangkat 3. Selain cendol ada lagi? Tadi saya cuma itu sih, Pak. Cuma itu. Oke, ini ada log kali sin. Gimana ngitungnya? Kalau saya misalin, Pak. Yang iya Oh, log X pangkat 4 itu jadi UX, sin X pangkat 3 itu Ya. jadi VX. Nah, berarti kan ada UX, ada VX. Untuk mencari Iya. turunan UX kali VX pakai apa aturannya? Namanya apa? Namanya. Sebentar, Pak.
Ya kan ada toh UX kali VX diturunkan. Nah, ingat nggak? Lupa Pak saya namanya. Oh ya, oke. Baik, mungkin ada yang lain ya nanti yang bisa ini. Mbak Kurota Nastiti, ada nggak? Halo Mbak Kurota. Oke, Mbak Konita Aulia, hadir nggak? Iya, Pak, hadir. Di nomor 1 sudah atau belum? 5.1. Sudah, Pak. Oh ya. Pakai aturan apa? Aturan produk rule, Pak. Product rule ya, untuk log sama sin ya. Iya. Oke, kalau mencari turunan log X pangkat 4, ada aturan apa? Pakai chain rule. Oh ya, chain rule, oke lah. Ya betul, jadi log sama sin kalau masing-masing sendiri-sendiri diturunkan kan pakai chain rule ya. Tapi kalau log kali sin ya berarti ada product rule. Oke Mbak Konita sekalian yang 5.2, ini pakai apa rule-nya? Um, quotient rule, Pak. Mbak Konita pakai question rule atau tidak di hasil Saya pekerjaannya? pakai quotient rule, Pak. Yang U. Oh, pakai question rule ya. Oke. Kalau nggak pakai question rule bisa nggak kira-kira? Hmm, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ini kan ada yang bawahnya tuh Mbak. Iya. Bawahnya ini kan gampangannya yang bawah kita sebut U gitu ya, UX gitu ya, yang bawah ya. Iya. Kalau 1/UX itu kata lainnya apa? Kalau nggak pakai perperan. Maksudnya gimana, Pak? UX pangkat berapa? UX pangkat berapa kalau 1/per itu? Min 1. Nah, -1. Jadi kan itu bisa ditulis UX pangkat -1. Nah, kalau UX pangkat -1 berarti kan nggak perlu pakai quotient ya. Oh, iya, iya. Cukup pakai chain rule gitu ya. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Konita. Mas Muhammad Iqbal Sukma ada nggak nih? Nggak hadir. Mas Naufal Wafik ada nggak? Hadir Bapak. Oh ya, yang nomor 5.3 sudah selesai belum? 53 insya Allah sudah. Oke, pakai apa rule-nya yang dipakai Mas? Siapa Mas Wafik ya? Pakai chain rule Pak. Pakai chain rule ya. Selain chain rule, pakai rule yang lain atau tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Oke, ya ini cukup pakai chain rule karena ini eksponen something ya, turunan dari eksponen ya eksponen juga gitu ya. Terus nanti yang bawahnya itu diturunkan lagi ya. Oke lah, saya kira tidak terlalu sulit. 5.4 Taylor polynomial. Ya, ini agak panjang memang ya. Karena N-nya itu 0 sampai dengan 5. Ya, ini kita skip aja lah. Oke, yang nomor 5.5 ya. Consider the following dari dimensi ya. Pertama dimensinya dulu, ukurannya dulu ya. Ukurannya dulu, kemudian ukuran dari turunannya maksudnya. Atau istilahnya dimensi dari Jacobiannya gitu ya. Kemudian yang kedua sebutkan Jacobiannya apa kan gitu ya. Oke, kita panggil satu-satu. Mas Arifan hadir enggak ya? Ya, hadir Pak. Oke, yang 55 F1 sudah Mas. Belum Pak, saya belum sampai nomor 5.5. Oke, belum sampai 5.5 ya. Oke, mungkin saya tanya aja ya, enggak usah hasilnya. Tapi 5.5 yang F1 ya Mas. Lihat nggak di sini? Iya, Oke, itu inputnya kan X ya. iya. X-nya itu vektor apa skalar? Skalar Pak.
Kok bisa skalar? Karena X-nya itu angka biasa. Tapi ini kan X itu terdiri dari dua elemen, X1 sama X2. Oh iya, berarti vektor, Pak. Vektor ya. Dan ini ada Iya, penjelasannya nih. X member of iya, iya. R pangkat 2 berarti vektor ya. Vektor dengan berapa elemen, Mas? X-nya itu 2 elemen. dengan 2 elemen. Oke, F-nya, F itu outputnya vektor apa skalar? Eh, Skalar, Pak. Kenapa skalar? Eh, Ini karena dikalikan ya karena sin hasil sin itu apa hasil sin? Skalar tuh ya. Hasil cos, skalar. Iya, skalar hasil dikali cos skalar. skalar. Sin kali cos berarti skalar juga tuh. Skalar kali skalar. Iya, Oke ya. Oke, iya. terima kasih Mas Arifan ya. Oke, Mbak Charma, hadir nggak nih? Hadir, Pak. Oh ya hadir. F2 lihat nggak Mbak di sini Mbak Iya, Pak, di terlihat, Pak. layar. Oke, F2 itu ada X sama Z ya. X-nya apa Mbak? X-nya X-nya vektor satu dimensi R pangkat N, Pak. Dimensi R pangkat N. vektor. Oke, vektor dengan Iya, panjang Pak. N Iya, gitu Pak. ya. Z-nya? Y-nya juga sama, Pak. Karena di situ X, Y diterangkannya R pangkat N, Pak. Oke, vektor dengan panjang N. Kalau F2-nya, maksudnya outputnya, output dari F2 itu apa? Vektor apa skalar? Kalau outputnya fungsi skalar, Pak. Karena di situ dot product dari dua vektor, Pak. Yang ini ya, X transpose kali Z ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi dot product skalar berarti ya outputnya skalar. Oke, sekarang yang nomor F3. F3 ini inputnya X ya. X itu apa Mbak? Vektor apa skalar? X-nya di situ sama panjang kayak yang sebelumnya, Pak. Panjangnya dengan vektor panjangnya N, Pak. Panjangnya N. Oke. Terus operasinya X transpose. Berarti outputnya apa Mbak? Output dari F3 bentuknya apa? Outputnya matriks N kali N ya, Pak. Oh ya, betul. Bentuknya matriks N kali N. Oke, untuk Jacobiannya sudah dihitung Mbak atau belum? Jacobian dari F1, F2, dan F3. Jacobiannya Yang F1 dulu aja. Sudah belum F1? F1-nya sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ukurannya berapa? Itu kan ditanya dulu ya. Ukuran dari Jacobian untuk F1 ya. Artinya dF1 dx. Nah, itu ukurannya berapa? Ukuran dimensinya, Pak, atau Dimensinya, betul. dimensinya vektor 1 kali 2. 1 kali 2 ya. Oke, karena outputnya kan skalar, berarti 1 ya. Ya, Inputnya kan vektor 2 dimensi, berarti 2, berarti 1 kali 2. Karena 1 kali 2 berarti kan ada 2 entry ya di dalam Jacobiannya ya. Betul iya, nggak? Pak. Oke, Iya, Pak. entry yang pertama apa? Cos X1, cos X2, Pak. Cos X1, cos X2, gitu. Iya, Pak. Oh ya, kalau yang kedua entry-nya Kalau yang kedua min sin X1, sin X2, Pak. min sin X1 apa? Min sin X1, sin X2, Pak. Oke, min sin X. Oke, sinnya pindah ke depan ya. Oke. Oke, saya kira benar. Ada yang lain yang kira-kira cocok atau tidak cocok, teman-teman? Cocok ya. Oke, yang F2 sekalian, Mbak Charma. F2 dimensi Jacobiannya berapa? dF2 dx itu dimensinya berapa? Ukurannya. Vektor kolom N kali 1, Pak, kalau saya jawabannya. N kali 1 apa 1 kali N? Bentar. Outputnya skalar apa matriks?
Apa vektor? Hasilnya skalar karena dot product tadi. Oke, berarti vektor baris apa vektor kolom? Tergantung itunya sih. Kalau saya biasanya pakai vektor kolom. Oh ya, oke oke. Ya nanti dilihat lagi ya di bukunya. Ini kalau di sini kesepakatannya Jacobiannya itu ukuran outputnya dulu ya. Kalau ukuran outputnya itu 1, ya berarti 1 dulu gitu. 1 kali apa namanya? 1 kali inputnya ya. 1 kali n ya Mbak ya, berarti ya. Kalau misalnya diubah menjadi vektor baris berarti Iya, 1 Pak. kali n ya. Kalau Iya mau Mbak, pakai vektor baris satu kali n. 1 kali n. Terus 1 kali n itu isinya apa saja? Isinya kalau yang terhadap X itu nanti hasilnya Y, kalau terhadap Y-nya nanti hasilnya X. Oke, oke. Jadi dibolak-balik ya. Yang di sini sebenarnya yang ditanyakan yang terhadap X-nya saja. Tapi ya sama aja sih. Terhadap X atau terhadap Y. Itu ya. Jadi kalau turunkan terhadap X hasilnya Z. Kalau turunkan terhadap Y hasilnya X. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Syama, Mbak Charma ya. Yang F3 nanti dibuat PR aja ya. F3 ini kan matriks ya outputnya ya. Jadi ini adalah turunan parsial dari matriks ya. Outputnya itu matriks, inputnya itu vektor gitu ya. Hasilnya nanti tensor teman-teman ya. Tapi ya belum saya sampaikan. Tapi mending dilihat sendiri lah. Ini ada namanya yang nomor F3 itu kan turunan dari matriks itu ini seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi ya kira-kira gambarnya seperti inilah. Karena tadi outputnya matriks kan ya, yang nomor 3 itu outputnya matriks N kali N gitu ya. Kalau teman-teman lihat lagi di F3 tadi, outputnya itu matriks berukuran N kali N, inputnya itu vektor ukurannya N, sama seperti ini. Ya. Kalau ini kebetulan outputnya 4 kali 2 gitu ya, inputnya itu 3 kali 1 lah. Kalau yang di soal tadi itu outputnya N kali N gitu ya, inputnya N kali 1. Ya nanti hasilnya seperti inilah kira-kira gambarannya ya, untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 55 F3 ya. Berarti kalau di sini hasil akhirnya itu adalah 4 kali 2 kali 3. Untuk yang 5,5 tadi hasilnya adalah N kali N kali N. Itu turunan dari matriks ya terhadap X. Ya cuma apa namanya? Iya nanti teman-teman lengkapi sendiri. Ini saya jadikan PR ini nomor 55.3 itu ya. 55.3 itu saya jadikan PR. Memang di sini sudah ada contohnya, tapi kan isi dari matriksnya belum ada. Ini baru dimensi matriks atau ukuran matriks atau dimensi tensornya ya. 4 kali 2 kali 3. Kalau di sini nanti dimensi tensornya kan N kali N kali N ya, yang untuk F3 ya. N kali N kali N. Tapi isinya apa gitu ya. Teman-teman nanti yang isi, yang mencari isinya apa gitu ya. Jadi PR gitu. Oke, 5.6. 5.6 yang B ini mungkin yang tidak terlalu aparen ya, tidak terlalu kelihatan. Mungkin saya tanyakan saja. Mbak Dina ada nggak ya? Dina Febriana. Oh iya, itu. Pak. Oh ya, 56 yang pertama ketemu nggak Mbak? Yang sinlog T transpos T. Maaf, Pak, belum sampai 5.6, baru 5.3. Oke, 5.3. Oke, nggak apa-apa. Lafajrin, hadir nggak nih Mas Lafajrin ya? Hadir Pak. Oke, yang 5.6 sudah ketemu belum? Belum Pak. Oke. Saya tanya sedikit aja. Siap Pak. 5.6 lihat nggak Mas di sini Mas? Di layar. Lihat Pak. Oke. T itu kan inputnya ya. Fungsinya itu fungsi F punya input T. T-nya vektor apa skalar?
Vektor, Pak. Vektor. Kalau output dari F-nya itu Outputnya skalar, Pak. Karena sin dan log. sin ya, Sin dan log. sin dan log. Kemudian T transpos T itu apa itu? Tadi disebutkan Mbak Charma tadi, Mbak Charma menyebutkannya apa? T transpos T itu. Istilahnya apa? Ah, dot product, Pak. Bukan. Ya, dot product. Oke. Jadi Nah, dot product itu keluar hasilnya apa? Skalar apa? skalar, Pak. Kalau dot Skalar ya. product. Jadi T transpos T ini dot product, hasilnya skalar. Dikenai log ya tetap skalar, dikenai sin skalar. Maka F-nya skalar. Sehingga kalau saya tanya ukuran dari turunan F ya, Jacobiannya ya, Jacobian dari F itu kan outputnya skalar, inputnya T ya. T itu panjangnya D, berapa Pak. Mas? D ya, berarti Jacobiannya kan matriks ya. Matriksnya dimensinya berapa kali D berapa? kali D, Pak. Outputnya apa? Output dari F itu apa? Skalar, Skalar Pak. apa matriks? Skalar, inputnya Inputnya vektor. vektor. Gitu. Berarti Jacobiannya berapa kali berapa? Satu kali D, Pak. Ya, 1 kali D gitu ya kan. Ukuran pertama itu outputnya kan, yang kedua itu kan inputnya. Jadi kalau outputnya itu 1 ya skalar berarti 1, inputnya itu D ya berarti 1 kali D gitu ya Mas siapa tadi? Mas Basrin ya. Ya, siapa? Oke. Kalau yang nomor 5.6 ada yang mau volunteer nggak membahas yang kedua? Ya, mungkin saya tunjukkan ya di sini ya, di kertas ya. Dan ini lihat di kamera Zoom. Saya nulis di kertas saja. X itu kan matriks ya teman-teman ya. X itu matriks, ukurannya berapa itu? Ukurannya E kali F ya. Sedangkan ya, X itu di sini teman-teman, ini X ukurannya kalau teman-teman lihat di situ E kali F ya. Kemudian dikalikan dengan B. B ukurannya F kali D. Kemudian dikalikan dengan A. A itu ukurannya adalah D kali E. Kita sebut hasilnya apa ya? Kita sebut hasilnya misalnya C gitu ya. Misalnya sih. Ya. C itu AXB. Ya. Ya, tanya lagi siapa ini? Mbak Rifka Canalisa hadir nggak ya? Hadir, Pak. Oke, kok suaranya kecil sekali ya? Agak keras nanti ya Mbak ya. Kalau Ya, AXB lihat nggak Mbak di sini Mbak? A kali X kali B, lihat nggak di layar? ya, terlihat. Lihat ya. Itu ukurannya apa Mbak? Dimensinya itu kan matriks ya. A kali X kali B, itu kan ketemu. Misalnya saya sebut C ya, hasilnya saya sebut C. C itu dimensinya berapa Mbak? Harusnya berarti mungkin D kali D, Pak. Ya, D kali D ya, kan sesuai itu ya. Berarti C itu matriks ya Mbak ya. Matriks ukurannya berapa Mbak? D kali D. D kali D. Tapi kemudian di situ matriks C tadi yang ukurannya D kali D itu kan dikenai trace ya. Masih ingat nggak kemarin
sebelum UTS dibahas trace. Trace itu apa? Kira-kira ingat nggak, Mbak? Terus TR itu trace. Gitu. lupa Pak saya Pak. Ingat apa lupa? Saya, Pak. Lupa. Oke, silakan dicari dulu. nggak apa-apa. Trace itu permutasi siklik perkalian, Pak. Trace itu permutasi siklik, bukannya itu determinan Oh, atau apa? jumlahan elemen-elemen diagonal tanpa perlu REF dari matriks aslinya, Pak. Oke, jadi jumlahan elemen-elemen diagonal tanpa apa tadi? Maksudnya tanpa perlu proses REF, jadi langsung atau asli dari matriksnya, Pak. Oke. RF itu yang reduce echelon form itu ya, row echelon Iya, itu Pak. ya, maksudnya ya. Ya, Oke. Ya, betul. Trace itu sebenarnya ya ini, kalau di kamera ini yang ini, jumlah dari diagonalnya ini, elemen-elemen diagonal itu dijumlahkan saja gitu. Itu namanya trace-nya. Berarti trace dari matriks C tadi, C kan ukurannya D kali D. Trace-nya itu berarti apa, Mbak? Hasilnya berupa apa, Mbak? Hasil dari trace itu. Kan diagonalnya itu dijumlahkan, berarti hasilnya apa? hasilnya adalah trace. Kalau dijumlahkan hasilnya trace dari atau setara trace dari B kali A kali X, Pak. Ya, itu juga bisa. Enggak, tapi maksud saya bentuk dari trace itu apa sih? Apakah kalau dijumlahkan diagonalnya itu apakah ketemunya itu vektor atau ketemunya itu angka atau ketemunya itu matriks atau apa kira-kira? Trace itu. Harusnya matriks, Pak. Kan elemen-elemen diagonalnya ditambahkan, Mbak. Kalau yang di diagonal itu dijumlahkan berarti ketemunya apa? Bilangan biasa atau bukan? Misalnya ya kok yang di diagonal itu kan berarti kan elemen 1 ditambah elemen 2 ditambah elemen 3 ditambah elemen 4 gitu kan ya? Iya, Pak. Iya kan? Kalau elemen 1 itu 5 misalnya, elemen 2 itu 0, elemen 3 itu 4 misalnya, dan elemen 4 itu 1, berarti jumlahnya berapa, Mbak? 5, 0, 4, 1. 10. 10 ya. Jadi 10 itu kan angka biasa atau benar nggak? Ya. Ya, berarti kan skalaar. Jadi trace itu hasilnya skalaar. Seperti determinan juga sama. Determinan itu kan diaplikasikan ke matriks yang tadi jumlahan dari permutasi perkalian ya. Itu kan juga skalaar juga, atau determinan itu kan bilangan biasa atau skalaar gitu ya. Atau tadi contohnya dot product. Dot product itu kan untuk vektor ya. Hasilnya skalaar juga. Atau kemarin norm, kita bicara norm ya kemarin. Norm itu kan ya skalaar juga. Itu ya Mbak, siapa tadi? Mbak Rifka ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian apa tuh ini? Differentiate F with respect to T and G. Itulah. Yang tadi. Mas Vincent, sudah ketemu belum Mas? Yang GX ini Mas? Yang mana, Pak? Turunannya. Yang nomor 5.6, tapi yang kedua ya, yang GX. Jadi turunan G terhadap X. Belum nemu, Pak. Belum nemu ya, itu trace ya. Tapi trace itu outputnya ya, G itu kan fungsi ya Mas Vincent ya. Itu outputnya skalaar apa vektor atau matriks atau apa? G itu sendiri, outputnya. Trace. Benar, Pak. Saya lupa, Pak. Oke. Trace itu kan bilangan biasa, berarti apa? Skalaar, iya kan? Jadi G itu menghasilkan apa? Suatu skalaar, gitu ya Mas Vincent. Oh, oke, Pak. Oke. Kalau X itu kan matriks ya. Di sini Iya, kan Pak. terlihat ya, X itu matriks gitu kan. Matriks berukuran berapa ini? E kali F ya. Berarti kalau Jacobiannya
bentuknya apa Mas? Jacobian dari G. Kan G itu sendiri menghasilkan skalar. Tetapi inputnya katakanlah input dalam tanda kutip itu kan X inputnya. X itu matriks. Jadi dia outputnya skalar, inputnya matriks. Berarti Jacobiannya bentuknya apa Mas Vincent? Jacobian untuk G-nya itu. Hmm, Karena outputnya skalar, inputnya matriks, berarti Jacobiannya bentuknya matriks itu ya. Nanti dilihat lagi di apa namanya di atas ya. Memang ini tadi belum didiskusikan, tapi ini di sini mungkin ya. Nah, ini contohnya ini turunan matriks terhadap vektor. Ini contohnya ini Berarti vektor ya, Pak? enggak salah tadi turunan matriks terhadap matriks ya. Di sini ada gradient of vector with respect to matrix. Nah, ini di sini ada juga di sini. Ya nanti dicermati. Ya, tapi secara intuitif saya kira ya turunan dari skalar terhadap matriks itu bentuknya matriks juga sih. Cuma ukurannya nanti harus dicermati lagi. Nanti dicermati di sini ya. Di halaman 157 ini. Atau halaman berapa ini? Halaman 512 ya. 512. Sorry, halaman 156. Nanti dilihat di bukunya gitu ya. Oke, 5.6 yang kedua jadikan P saja, tapi teman-teman bisa melihat ini sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ini nanti bisa relate lah. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. 5106 di sini ya. Teman-teman lihat ya. Nah, formula 5.106. Ini kan X itu matriks ya. Kemudian A transpos XB itu skalar. Nah, turunannya itu hasilnya seperti ini. A kali B transpos. Ya, jadi ini apa namanya? Hasilnya ya. Jadi untuk menjawab 5.6 itu nanti mungkin bisa pakai ini. Mungkin ya, mungkin pakai. Saya kemarin coba-coba ya pakai inilah prinsipnya. Formula 5.106. Nah, nanti bisa dilihat formula ini, kemudian ya memang trik sih. Agak ngetrik menurut saya. Ya, kapan-kapan lah kita diskusikan. Oke, mungkin begitu ya teman-teman ya. Untuk saat ini jam berapa nih? Saya mungkin tidak akan menambah materi dulu deh. Mungkin enak di kelas sih kalau sambil nulis di sini itu agak susah ya. Termasuk back propagation ya. Back propagation itu sebenarnya nggak sulit juga sih. Karena mungkin saya berikan ilustrasi sebentar ya teman-teman ya untuk back propagation ya. Back propagation itu adalah operasi mencari gradien ya pada neural network. Nah, ini kan saya tulis lagi nih di kamera teman-teman ya, di kamera Zoom ya, kertas ini saya tulis di sini ya. Mungkin teman-teman pernah melihat seperti ini ya. Ini ada input layer gitu ya. Kalau di neural network itu ya, ini disebut X1 ya. Ini X2, ini X3 gitu kan. Kemudian ini dikoneksikan dengan suatu weight gitu kan. Nah, ini weight-nya seperti ini. Saya sebut aja ABC gitu ya. ABC ini weight-nya. Kemudian weight itu didot produkkan dengan X ya. Jadi A kali X1 ditambah B kali X2 ditambah C kali X3 nanti ketemu yang di sini. Nah, ini saya sebut aja apa ya? Saya sebut aja U1 misalnya gitu ya. U1. Nanti ini juga sama, dikoneksikan lagi ini ya, X1, X2, X3 ini dengan weight yang lain, misalnya EFG gitu ya. EFG. Nah, jadi nanti E kali X1 ditambah F kali X2 ditambah G kali X3 nanti ketemu yang di sini. U2 gitu ya. Tapi ini juga ditambahkan bias ya. Ini tambahkan B1, ini tambahkan B2. Itu ya teman-teman ya. Ini kan
Ini kemudian di dot produkkan ketemu U1 lah. Di sini U1 dan U2 gitu ya. Ini kan seperti ini kalau di neural network. Lihat enggak ya? Ini ya. Ini sering disebut sebagai neuron 1 gitu ya. Ini disebut sebagai neuron 2. Tapi neuron sendiri sebenarnya tidak hanya hasil dot product ini, tetapi ada namanya fungsi nanti di sini. Katakanlah apa ya fungsinya ya? Sigmoid gitu ya. Sigmoid gitu ya. Sigmoid. Nah, ini atau gambarnya itu seperti cacing itu. Ya, ginilah. Nah, ini sigmoid gitu ya. Sigmoid cacing nanti ketemu hasilnya di sini misalnya apa ya? V gitu ya. V1 dan V2 gitu ya teman-teman ya. Ini gambar neural network seperti ini memang kalau secara visual, secara grafis. Tetapi ini sebenarnya kan cuma operasi perkalian matriks vektor gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa bayangkan di sini X1, X2, X3 itu kita gambarkan sebagai vektor ya dengan 3 elemen. Karena ada X1, X2, X3. Kemudian ini ada ABC ya. Jadi ini ABC dikalikan dengan X1, X2, X3. Saya bisa menggambarkannya seperti ini teman-teman. Ini A, ini B, ini C. Jadi ini ABC yang bobot untuk yang pertama ya, yang menuju U1. Kemudian ini EFG itu adalah bobot yang menuju U2 ya. EFG. Seperti ini ya. Jadi ini X1 ini, X1, X2, X3 ini nanti ditaruh di sini sebenarnya teman-teman ya. Ya, kalau notasinya kan ini nanti ditaruh di sini ya. Terus ini dikalikan gitu ya. Jadi ini X1, X2, X3. X1, X2, X3 ini dikalikan dengan ABCEFG. Hasilnya adalah U1, U2. Itu ya teman-teman ya. Bisa dibayangkan nggak? Ini X1, X2, X3 dikalikan dengan ABCEFG ketemunya U1, U2. Gitu ya. Nah, kemudian U1 dan U2 ini dikenai sigmoid, elemen wise sigmoid ya. Jadi setiap elemennya ini dikenai sigmoid menjadi V1, V2. Ya, jadi kalau kita lihat ya satu layer ya, ini kita sebut satu layer ya. Jadi mula-mula kita punya X1, saya gambar lagi di bawahnya ya, X2, X3, ini akan diubah menjadi apa? Diubah menjadi U1 dan U2. Kemudian ini diubah lagi menjadi apa? Menjadi V1 dan V2. Caranya gimana? Kalau dari U1, U2 menjadi V1, V2, pakai aja sigmoid gitu ya. Nah, sigmoid. Nanti langsung ketemu. Tapi kalau dari X1 menjadi U1, U2 itu dikalikan dengan matriks. Dikalikan dengan matriks. Matriksnya apa? Matriksnya itu tadi. A, B, C, E, F, G. Sebenarnya setelah dikalikan dengan matriks ditambahkan dengan B. Jadi dikalikan dengan ini, kemudian ditambah dengan ini. B1, B2. Ditambah dengan ini. Dikalikan dengan ini, kemudian ditambah B1, B2. Nah, sehingga kalau notasi matematik ya, ini kan kita sebut aja V ya. V ini kan V1, V2 ini kan bisa kita tuliskan dalam bentuk huruf V tapi tebal gitu ya. V ini kan huruf V tapi tebal, itu adalah hasil dari U1 dan U2 gitu ya. Sigmoid dari U1, U2. U1, U2 ya kita sebut aja U gitu ya. U tapi tebal gitu ya. U sendiri apa? U sendiri itu adalah apa? U ini adalah dari X yang dikalikan dengan ABC, EFG dikalikan dengan B. Nah, ini berarti X ya dikalikan dengan suatu matriks, ini saya sebut aja W. Jadi ABCEFG ini kita sebut W. Saya sebut sebagai W.
X-nya dikalikan dengan W, kemudian ditambah dengan B. Kemudian dikenai sigmoid. Jadi persamaannya seperti ini teman-teman ya. Walaupun mungkin kalau digambar bentuknya neural network ya. Kalau digambar bentuknya neural network, tetapi sebenarnya satu layer itu persamaan matematikanya seperti ini. Jadi V itu adalah sigmoid dari U sendiri itu adalah Vx plus B. Nah, nanti kalau backpropagation teman-teman itu akan mencari apa? Mencari turunan dari V. Nanti ya, in the end itu akan dicari turunan dari V terhadap X, itu dicari. Ada juga turunan dari V terhadap W itu juga dicari. Kemudian turunan dari X terhadap B itu juga dicari. Ya, seperti ini. Ini nanti semuanya dicari, teman-teman. Ya, yang termasuk turunan V terhadap U juga dicari ya. Turunan V terhadap U ini juga dicari. Jadi empat-empatnya ini dicari, tetapi kan teman-teman sudah belajar tadi ya. Apa namanya? Jacobian dan teman-teman dan yang lain-lain ya. Ya, bisalah gitu ya. Sebagai contoh, V ini kan vektor ukurannya 2 gitu ya. B ini bias ukurannya 2. Berarti nanti turunannya ya ada 2 kali 2 gitu kan. Turunan V terhadap V1 terhadap B1, V1 terhadap B2, V2 terhadap B1, V2 terhadap B2. Kira-kira gitu. V terhadap X itu apa namanya? Ya vektor juga, vektor terhadap vektor gitu kan. Kalau tadi 2 kali 3 gitu. Nah, yang agak susah V terhadap V karena tensor. Cuma nanti mencari turunannya tidak langsung turunan V terhadap V, tapi turunan V terhadap baris pertama W, turunan V terhadap baris kedua W gitu ya. Turunan V terhadap baris ketiga W. Jadi untuk W-nya ini dicari per baris apa namanya? Turunannya gitu ya. Biar lebih gampang. Ya kapan-kapan lah nanti di kelas insya Allah kita diskusikan apa namanya backpropagation, tapi modalnya kan dari ini ya, dari kalkulus vektor lah. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi pekan depan kita masih bicara sedikit lagi lah tentang backpropagation, automatic differentiation ya bisa lah. Ini sebenarnya chain rule aja sih. Automatic differentiation ini chain rule gitu ya. Kemudian satu lagi tentang Taylor expansion ya, Taylor expansion tapi yang multivariat. Kalau teman-teman pernah melihat deret Taylor itu waktu S1 kan deret Taylor untuk fungsi yang input dan outputnya skalar. Nah itu bisa dimodifikasi juga gitu ya. Deret Taylor untuk fungsi yang input dan outputnya berupa vektor gitu. Nanti itu banyak dipakai ya di computer vision atau yang lain. Kalau nggak salah itu ada dulu itu algoritma Lucas-Canade tracker itu kan juga pakai Taylor expansion ya. Atau mungkin kalau teman-teman pernah melihat rumus EEM ya, Active Appearance Model itu juga sama ya, pakai Taylor expansion, tapi Taylor expansion-nya itu atau Taylor series-nya itu yang vektor, jadi fungsi inputnya vektor, fungsi outputnya vektor. Agak berbeda dengan yang di S1 itu kan fungsinya itu input outputnya. Ya, mungkin begitu dulu ya teman-teman ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan offline di kelas ya, dan bisa lebih elaboratif lagi lah untuk diskusinya. Saya akhiri dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.